Tetapi Ya kalau Allah persoalannya kan itu tetap makhluk, karena itu diciptakan oleh Allah. Nah, logikanya nggak mungkin makhluk itu melebihi Khalik, gitu loh. Itu menurut saya, Gus. Wallahu alam bisawab. berarti sampean tidak paham pertanyaannya. Pertanyaannya itu, Allah itu kan maha kuasa atas segala sesuatu. Mutlakan, mampu nggak Allah itu menciptakan batu yang sangat besar sekali sehingga Allah sendiri tidak mampu untuk mengangkat batu ciptaannya itu? Bisa atau enggak gitu loh. Jawabannya mustahil. Kenapa mustahil? Kan Allah itu kan punya sifat jaiz. Ya, tidak mungkin Allah dapat menciptakan sesuatu yang dia sendiri tidak dapat mengangkatnya. Ini sama dengan yang didebatkan oleh teman-teman non-muslim. Jadi mereka juga mempertanyakan, ya Allah bisa aja kan, Tuhan bisa aja menjadi manusia karena Allah maha mampu. Lah nggak mungkin lah Allah itu bisa menyerupai sesuatu bentuk ciptaannya. Makanya itu di situ sih, Bang Aktivis, sama seperti itu. Iya betul Bang Aktivis. Makanya di situ ya, ketika mereka berbicara sifat jaiz, mereka itu lupa dengan sifat mustahil. Artinya apa? Ya itu mustahil, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu mungkin Pak menciptakan barang yang lebih besar dari dirinya, sehingga dirinya tidak bisa mengangkat barang ciptaannya, itu manusia itu Pak, makhluk itu Pak, bukan Allah itu. Makanya benar jawabannya itu mustahil, gitu loh. Jawabannya mustahil itu. Jawabannya mustahil Bang Satria. Akhirnya tadi Sama terus dikirim gini, Gus. Makanya kan gini Kiai, tadi itu ketika membahas bahwasanya itu kan sifat jaiz Allah, ya kan, memberikan karomah kepada wali, mengislamkan orang yang sudah mati. Itu mustahil jawabannya, bukan jaiz. Wahab, kamu mondok di mana Wahab? Iya, tapi kan yang menjadi pertanyaan saya gini loh Gus, bukan ke Wahabnya. Kalau Wahab udah tahu kita ya, kalau jadi Muhyiddin kan memang rumusnya wajib goblok, ya kan? Yang jadi ya, jadi pertanyaan justru dengan Qasdilah ini, kenapa Qasdilah tadi itu ndak ambil alih gitu loh, ketika si Wahab Al-Batawi itu menyatakan bahwa mungkin saja itu kan sifat jaiz bagi Allah kan gitu. Itu yang saya kecewakan dengan Qasdilah ini. Coba Andi Lau ngikutin dari awal. Iya. Saya kan udah bilang sama dia, udah jangan dipercaya Habibnya. Terus kalau masalah keramat karomah, udah jangan lihat Habibnya. Saya bilang lihat musabbibul asbabnya. Kan dia bilang Syekh Abdul Rahman Attas, sampai saya mau bilang Habib Hanif, saya bilangnya Mas Hanif. Kan si Wahab mau ketawa tuh, saya nggak mau nyebut dia Habib, saya bilangnya Mas. Terus ada lagi orang yang bilang 1000%, itu yang kemarin ya. Emas itu salah juga, sampean nyebut emas itu salah juga. Kang, karena dia lebih tua dari saya. Bukan, kenapa kok saya salahkan Anda menyebut emas? Apa tuh? Nah, saya ceritakan ya, ini di manuskrip Ampel. Dulu itu Sayyid Sulaiman, ya, yang mendirikan pondok pesantren Sidogiri, Jawa Timur, Pasuruan. Itu kan dulu mondok di pesantren Sunan Ampel di Surabaya. Tapi beliau nggak menangi Sunan Ampel. Beliau mondoknya kepada Panembahan Ngampel, cucunya Sunan Ampel. Nah, ketika mondok di sana, ya, biasanya itu Panembahan Ngampel itu
sebelum tidur beliau itu keliling dulu ya ke kobong-kobong santri, memastikan santri sudah tidur dan lampunya sudah dimatikan. Dulu kan lampu itu kan pakai oncor itu ya, api itu kan. Tuh. Tujuannya apa? Supaya tidak terbakar. Takutnya santri itu saking capeknya beraktivitas, tidur lupa mematikan oncornya, nanti takutnya kebakar gitu. Nah, tiba-tiba ada satu kamar yang terang benderang, sehingga Panembahan Ngampel itu masuk ke dalam, melihat gitu kan. Melihat itu ada siapa ini yang belum mematikan oncor. Ketika masuk ternyata itu bukan dari oncor, bukan dari lampu, tapi dari tubuh orang memancarkan cahaya keemas-emasan itu. Nah, karena tidak bisa melihat siapa orang ini, saking silaunya, dia ikat kain sarungnya. Nah, kemudian ketika subuh datang, sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, ditanya, siapa tadi malam yang sarungnya terikat? Nah, Sayyid Sulaiman ini berdiri, kemudian berkata, saya Kanjeng Sunan. Nah, sini kamu. Dipanggil, udah duduk, terus kemudian Panembahan Ngampel tuh bilang, semua santri-santriku, mulai sekarang kalian jangan panggil Sulaiman ini Sayyid, jangan. Mulai sekarang panggilnya Mas. Maulana Kenapa? Sayyid. Karena dia itu mengeluarkan cahaya keemas-emasan. Panggil Mas ya, gitu. Nah, kemudian dijelaskan oleh para kiai itu, Mas itu apa? Maulana Sayyid, gitu loh. Jadi mereka nggak pantas juga dipanggil Mas. Oh ya udah, besok saya ganti Kang. Gus, Makanya kan sampai detik ini keturunan Sidogiri atau keturunan dari Sayyid Sulaiman termasuk Bani Asror itu dipanggilnya Mas, bukan Gus, bukan Lora. Mas semua dipanggilnya, termasuk Mas Hasan. Lah Gus, ini saya bentar kos. Saya mumpung inget ini. Gus, berarti cerita ini yang diduplikasi sama Habib-Habib itu terkait dengan Habib Neon itu, yang katanya wajahnya bercahaya Iya. dari balik sorban, ya kan? Iya. Oh, Ya itu jadilah itu Habib Neon, karena ketahuan bahwa cahaya itu lampu neon LED. Cocok. Panggil Cong aja Gus, panggil Cong karena kacung Belanda. Betul. kebetulan nih Gus, barusan saya ditelepon. 10 menit lagi suruh merapat ke kantor. Nah, istrinya beliau ini, dia kawan saya orang Betawi, istrinya orang Sidogiri. Nanti saya tanyain lah, masih ada keturunan Ya, coba. Bani Asror kayaknya dia. Coba aja ada tanya. perkumpulan. Setahun sekali kok dia ada perkumpulan Ya, kok. coba aja tanya. Ya, Iya, coba aja maksudnya tanya. saya kalau nggak salah sih memang dia mau keturunan gitu sih. Siapa namanya? Saya kenal suaminya, kawan saya. Ya, maksudnya yang masih Bani Asror itu istrinya apa bapaknya? Apa suaminya? Istrinya kawan saya. Barusan nelpon tadi kan, lagi live ini saya bilang tar dulu 10 menit lagi Nama merapat. istrinya siapa? Iya. Nama istrinya siapa? Nama istrinya? Saya nggak kenal nama, manggilnya Umi doang saya manggilnya. Oh, memang Anda ini laki-laki sejati. Jadi Tapi Umi, emang makanya suami- Abi. Suaminya emang alumni Sidogiri, di rumahnya nanti saya ini dah foto-foto kayak Sidogiri semua. Iya, di mana ini? Andi Lau. Ya. Di roomnya Kang Wahab Sowi, siapa Opa apa siapa namanya, dia bilang 1000%. Kalau saya bilang 1.000.000% saya nggak percaya Bahar Smith itu Suriah, saya kata gitu. Si siapa itu?
Opa Ek. Oh, lupa. Opa dia kan ngebela terus. Saya bilang, kalau Anda bilang 1000%, saya 1.000.000% nggak percaya Bahar Smith itu Zuriyah, saya kata gitu. Opa yang hidungnya pakai tindik, kupingnya pakai tindik, itu rambutnya pirang, kri. Oh, saya Iya nggak kan? tahu, saya nggak tahu. Iya, Nggak on cam Iya. soalnya. pakai tindik. Tapi dia ceramah bilang di dalam tubuh saya ada darah Rasulullah kan gitu tuh. Makanya itu saya sejuta kali nggak percaya sama lipstick merah itu. Kalau saya sudah tidak percaya sudah lama itu. Padahal saya mantan mukibin juga. Saya ini dikibulin wae. Dikibulin Utsman bin Yahya saya. Lebih parah Andilau itu mecat gurunya. Andilau dipecat gurunya. Luar biasa itu. Tadi itu Pak Duka sempat bahas masalah makhtutot itu Gus di roomnya. Ya, terus Iya, terus saya kan nggak dikasih naik itu Mas Yasir kan sendirian, saya nggak tega, saya udah tapping terus. Saya bilang ada, saya ketik tuh, Anda nggak jujur bacanya nggak sampai bawah. Dia bilang kalau antum bohong, dia cerita kalau diblokin sama antum. Alah kata-kata, framingnya jago banget. sekarang Tadi- gini aja Bang Dila. Bener. Sekarang gini, yang saya ucapkan bener nggak? Betul, betul. Dia ngakunya kan Ya udah. antum berbohong segala macam. Padahal udah kita bahas tuh malam sebelumnya, besoknya dibuktikan Iya. langsung tuh. Saya kasihan Mas Yasir sendirian, saya mau naik tadi nggak dikasih. Pendukungnya doang yang naik. Iya. Yang jelas itu kan di dalam kitab Rosail itu halaman 103 itu jelas gamblang kok. Semua orang bisa kok itu. Memang mereka dari dulu begitu, ahli framing gitu loh. Termasuk ke Fatah dulu kan, saya dikatakan kebal data. Padahal yang kebal data itu dia, bukan saya. Gitu. Apa Gus kebal? Kebal data gitu loh. Artinya sudah dikasih unjuk datanya tapi saya nggak mau terima gitu. Itu kebal data namanya. Itu. Ini loh di dalam kitab Al-Usul ya. Dalam kitab Al-Usul itu ada perkataan begini, al-ijma'u fi istilahil usuli. Ijma' dalam perspektif ulama-ulama usul ya, wa ittifaqu jami'il mujtahidina minal muslimina, yaitu kesepakatan seluruh para mujtahidin dari kalangan umat Islam fi asrin, di dalam satu masa, minal usuri, dari beberapa masa, ba'da wafati rasuli, setelah wafatnya Rasulullah, ala hukmin syar'iyyin, atas hukum syariat, fi waqi'atin, di dalam satu kejadian. Itu ta'rif daripada ijma' menurut ulama-ulama usul. Fa idza waqa'at haditsatun wa aradat ala jami'il mujtahidina minal ummatil islamiyyati waqta hudutsiha. Apabila terjadi perkara yang baru ya, yang kemudian dihadapkan atas semua para imam mujtahid dari umat Islam, waqta hudutsiha, pada saat kejadiannya, wa ittafaqu ala hukmin fiha, dan kemudian mereka bersepakat ala hukmin fiha, atas hukum fiha, di dalam kejadian itu, summiyah ittifaquhum ijma'an, maka disebut kesepakatan itu dengan istilah ijma'.
Artinya ijma itu pada saat kejadian perkaranya, Pak, bukan sebelumnya atau setelahnya. Gitu loh. Nah, ini yang tidak difahami oleh mereka. Ketika kita menolak kalimat ijma dari Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Fadlullah Al-Muhibbi, dan Ali Jum'ah, mereka menuduh kita ini tidak mau kepada ijma, sebagaimana Wahabi tidak setuju dengan adanya ijma. Loh, kita bukan tidak mau dengan adanya ijma, Pak, tapi yang kita bahas ini ijma'nya tidak sesuai dengan syaratnya, tidak sesuai dengan syarat definitif daripada ijma itu, gitu. Lihat dalam kitab Al-Usul itu, teman-teman. Syaratnya ijma itu apa sih? Yang pertama dalam kitab usul ini, al-awwalu, syaratnya ijma itu yang pertama, ayyujada fi asri wuqu'il haditsati, hendaknya ijma itu terjadi pada masa terjadinya perkara, bukan setelahnya atau sebelumnya. Marilah baca itu kitab-kitabnya, teman-teman. Saya ini orang bodoh, cuma berusaha untuk belajar, gitu loh. Saya enggak lebih alim dari panjenengan semua, enggak. Cuman saya berbicara sesuai dengan datanya, gitu loh. Ayyujada fi asri wuqu'il haditsati adadu minal mujtahidin, gitu loh. Jadi poinnya itu apa coba? Fi asri wuqu'il haditsati, pada masa kejadian perkaranya, bukan sebelumnya atau setelahnya. Apalagi begini, teman-teman, falau khola waktun min wujudi adadin minal mujtahidina bi allam yujad fihi mujtahidun aslan aw wujida mujtahidun wahidun la yan'aqidu fihi syar'an ijma'un. Kalau tidak ada satupun mujtahidin yang bersepakat di waktu kejadian itu, atau satu pun tidak ditemukan ada tokoh mujtahid yang bersepakat saat itu, ataupun ditemukan cuma satu orang yang mengatakan itu, la yan'aqidu fihi syar'an ijma'un, nggak bisa dikatakan ijma' itu. Sekarang logika ya, Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu di abad ke-13, dia mengatakan qad ijtama'atil ummatul Muhammadiyah. Siapa saja yang membersamai Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam mengijma' itu? Kan nggak disebutkan, cuman Yusuf doang. Nah, kemudian di abad ke-14, Fadlullah Al-Muhibbi, siapa selain Fadlullah Al-Muhibbi ini yang mengatakan ijma'? Nggak ada. Nah, kemudian di zaman kita sekarang ini, yang mengatakan ijma' seperti yang dikatakan Ali Jum'ah, anna nasab alawi tsabitun bil ijma', itu siapa saja? Kan nggak ada. Berarti itu masuk awujid mujtahidun wahidun. Syaratnya di sini mujtahid loh, teman-teman. Dan mereka ini kan bukan mujtahid, gitu loh. Kok bisa ijma' itu gimana? Aduh, nah, payahku. Itu kitab Al-Usul halaman berapa, Gus? Halaman 45. Halaman 45. Bisa jadi modal saya nih nanti, Gus. Tapi kok gini ya, Gus, kayak Habib dia mau pulang. Kok nggak berani masuk di rumah, Gus. Ini ya,
Ya nggak tahu. Kemarin ada yang framing itu saya suruh masuk apa tuh di tempat Gus Hasan. Kalau kamu nak debat, adu kitab, kalau kitab saya tidak lengkap. Kamu masuk di room Gus Hasan aja, tidak berani. Termasuk Gempur itu saya tantang tuh, tidak berani dia. Nggak berani Gempur. Lah wong ora Gempur itu patut orang berilmu masuk kene ya panas. Iya. Aku yang jengkel tuh gini kawan-kawan, Gempur tuh mau membeli kepala Mukimat, itu aku yang jengkel sama Gempur itu. Makanya saya tantang dia, saya suruh keluar kawasan. Rumahnya sini Kak, rumahnya sini itu, kali nyamatan sini. Gempur itu. Dekat sama Rumel. Pencak curhat aja kayak Yasin. Maaf ya, maaf. Jujur nih, suka tidak suka, yang bisa baca kitab itu malah muhibinnya. Betul, betul. Putus Bang Dilan. Putus Bang Dilan. Jujur ini jujur, suka mau tidak suka. Oh, Gus Hasan yang ngelek berarti. Apa saya nge-lag ya? Apa teman-teman yang Iya, Gus Hasan yang ngelek. Punyamu Gus. Nah, sudah. Ya teman-teman, yang nge-lag saya apa? Di bawah tap. Jangan di atas, jangan. Gus Ini Hasan kayak yang ada nge-lag. record ini. Sahabat-sahabat tolong bantu tap-tap layar. Kirim itu lock orange, biar kuat. Ini udah nge-lag ini. Oh, saya nge-lag ya.